Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap menerima pembelajaran matematika pada hari ini? Pastinya sudah siap ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak yang belum menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis silahkan disiapkan terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal yang sekiranya perlu untuk anak-anak catat. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada vektor dimensi 2, melanjutkan materi pekan lalu mengenai ruang lingkup vektor pada dimensi 2. Nah, apa aja sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini ada 6. Sebelum memasuki materi hari ini, yuk ingat kembali materi pekan lalu. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah. Skalar adalah besaran yang tidak mempunyai arah. Vektor posisi pada R2 dari titik A, X, Y dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan sebagai berikut. Vektor A sama dengan komponen XY sama dengan XI ditambah YJ. Vektor negatif dari vektor A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan dan ditulis negatif vektor A. Masuk ke materi hari ini, yang pertama mengenai penjumlahan vektor. Yuk amati kasus dipunyai vektor A dengan komponen 84, vektor B dengan komponen 39, vektor C dengan komponen negatif 2, negatif 3, diperoleh vektor A ditambah vektor B sama dengan komponen 11, 13, vektor B ditambah vektor A sama dengan 11, 13, vektor A ditambah vektor B, kemudian ditambah vektor C sama dengan komponen 9, 10, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan komponen 9, 10. Nah, setelah mengamati kasus, mari kita kritisi kasus tersebut. Dari permasalahan tadi, dapatkah anak-anak menentukan bentuk umum operasi penjumlahan dua vektor pada dimensi 2 dan sifat operasi penjumlahan vektor pada dimensi 2? Nah, yuk kita kumpulkan informasi terlebih dahulu. Karena dipunyai vektor A ditambah vektor B sama dengan komponen 11, 13, vektor B ditambah vektor A sama dengan komponen 11, 13, jelas bahwa hasil ini sama dengan hasil ini. Sehingga vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Dan tadi juga diketahui vektor A ditambah vektor B kemudian ditambah vektor C sama dengan 9, 10, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 9, 10. Jelas hasil ini sama dengan hasil ini, sehingga vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, tadi kan dipunyai vektor A dengan komponen 84, vektor B dengan komponen 39, juga diketahui vektor A ditambah vektor B sama dengan komponen 11, 13. Artinya 11, 13 ini diperoleh dari mana sih? Nah, 11, 13 ini diperoleh dari vektor A ditambah vektor B, yaitu dengan cara 8 ditambah 3 dan 4 ditambah 9. Jadi, vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Setelah mengumpulkan informasi dan mengasosiasi kasus, yuk simpulkan kasus tersebut. Bentuk umum penjumlahan dua vektor pada dimensi 2 adalah sebagai berikut. Jika vektor A dengan komponen A1, A2, vektor B dengan komponen B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Nah, yang kedua, sifat penjumlahan vektor pada dimensi 2 berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Nah, setelah menemukan bentuk umum penjumlahan vektor pada dimensi 2, yuk kumpulkan informasi mengenai bentuk umum yang lain operasi hitung pada vektor dimensi 2. Yang pertama, ada selisih vektor atau pengurangan vektor. Jika vektor A dengan komponen A1, A2, vektor B dengan komponen B1, B2, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1 dikurangi B1 dan A2 dikurangi B2. Nah, tadi kan di penjumlahan vektor berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif, tetapi di selisih vektor tidak berlaku sifat tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh soal berikut.
dipunyai vektor A dengan komponen 84, vektor B dengan komponen 39, vektor C dengan komponen negatif 2, negatif 3. Nah, misal ditanyakan vektor A dikurangi vektor B, maka sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, kan A1-nya 8, B1-nya 3, A2-nya 4, B2-nya 9, maka sama dengan 5 dan negatif 5. Lalu yang kedua, vektor B dikurangi vektor A sama dengan, ini ya, yang B dulu, berarti 3, kemudian yang A, 8, yang ini juga yang B dulu, kemudian baru yang A, 9 dikurangi 4, maka sama dengan negatif 5 dan 5. Nah, dari sini kita tahu bahwa hasil dari vektor A dikurangi vektor B tidak sama dengan vektor B dikurangi vektor A, sehingga pada pengurangan vektor tidak berlaku sifat komutatif. Selanjutnya nomor 3, vektor A dikurangi vektor B, kemudian dikurangi vektor C. Berarti 8 dikurangi 3 dan 4 dikurangi 9 dikurangkan terlebih dahulu, kemudian baru dikurangi lagi dengan negatif 2 dan negatif 3. Sama dengan 7 negatif 2. Yang terakhir, vektor A dikurangi vektor B dikurangi vektor C. Nah, ini yang bakal dioperasikan terlebih dahulu. 3 dikurangi negatif 2 dapat dari sini, dan 9 dikurangi negatif 3 dapat dari sini. Sehingga sama dengan 3 dan negatif 8. Dari sini kita tahu bahwa pengurangan vektor tidak berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya perkalian vektor dengan skalar. Hasil kali vektor A dengan skalar K yaitu vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dan arahnya bergantung dengan nilai K. Sebagai contoh dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, misal ini kita punya vektor A, kemudian dikali skalar 3. Nah, panjangnya ini menjadi 3 kali A, dan arahnya sama. Kalau ini dikali negatif 2, berarti panjangnya itu 2 kali A, tetapi arahnya berlawanan, karena dikali dengan bilangan negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh berikut. Diketahui vektor A dengan komponen 4, negatif 8, tentukan hasil operasi vektor berikut. Yang pertama, 3 dikali vektor A. Berarti kan, ini ya, 3 kita tulis lagi, kemudian vektor A kita substitusikan. 3 dikali 4, 3 dikali negatif 8, hasilnya komponen 12 dan negatif 24. Nah, misal, ini, setengah kali vektor A sama dengan setengah dikali 4 dan setengah dikali negatif 8. Hasilnya komponen 2 dan negatif 4. Selanjutnya perkalian dua vektor. Nah, pada perkalian kedua vektor dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sudut antara kedua vektor tidak diketahui, dan yang kedua, sudut antara dua vektor diketahui. Kita bahas dulu yang tidak diketahui. Diberikan vektor A dengan komponen A1, A2, dan vektor B, B1, B2, hasil kali kedua vektor dirumuskan. Vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh berikut. Diberikan vektor P dengan komponen 57 dan vektor Q dengan komponen 3, negatif 2, tentukan hasil kali vektor P dan vektor Q. Nah, dari sini kan diperoleh P1 itu 5, P2 7, Q1 3, Q2 negatif 2. Nah, dari rumusnya, tadi yang A dikali B, ini karena vektornya P dan Q, maka kita tinggal mengganti P dan Q. P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2. Kita substitusikan yang sudah kita temukan, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, hasil kali kedua vektor ini adalah skalar. Selanjutnya, sudut antara kedua vektor diketahui. Diberikan vektor A, A1, A2, vektor B, B1, B2, dan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah alfa. Perkalian antara vektor A dan vektor B dirumuskan norm A dikali norm B cos alfa. Untuk lebih jelasnya, cermati contoh soal berikut. Tentukan hasil kali kedua vektor pada gambar di bawah ini. Nah, dari gambar ini kan dipunyai A komponen 61, B komponen 36, sehingga kita mencari dulu norm A dan norm B. Norm A, akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 37. Nah, norm B sama dengan akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 45. Yang ditanyakan hasil kali kedua vektor, tinggal kita substitusikan norm A dikali norm B yang sudah kita hitung, cos alfa, itu ini, alfanya 60.
Berarti akar 37 dikali akar 45 cos 60 sama dengan 3/2 akar 185. Yang terakhir, besar sudut dari dua vektor. Nah, tadi kan kita mempunyai rumus ini. Vektor A dikali vektor B sama dengan norm A dikali norm B cos alfa. Dengan operasinya, kita peroleh cos alfa sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 dibagi norm A dikali norm B. Contoh soalnya, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor U dengan komponen 62 dan vektor V dengan komponen 34. Nah, kan rumusnya U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 per norm U dikali norm V. Nah, ini U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 dibagi akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Hasilnya cos alfa sama dengan 0,822. Nah, karena ini ditanyakan besar sudut, artinya alfa sama dengan arcus cos 0,822 sama dengan 34,7. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan melalui grup atau chat pribadi WhatsApp. Nah, soal latihan ini silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada Microsoft Teams maksimal besok pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pekan depan, kita akan belajar mengenai ruang lingkup vektor pada dimensi 3. Silakan anak-anak mencari referensi terlebih dahulu di Google atau di YouTube untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Apabila masih ada yang belum paham mengenai materi atau soal yang Ibu berikan, silahkan bertanya melalui grup atau chat pribadi WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.